Pemirsa, ini Jokowi ke Silicon Valley. Ada apa beliau ke sana? Ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tengah terbang ke Amerika Serikat untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Amerika Serikat dan ASEAN di negeri Paman Sam atau Amerika Serikat. Selain agenda tersebut, Jokowi juga akan menyambangi para bos-bos perusahaan teknologi di Silicon Valley, San Francisco, Amerika Serikat. Sebetulnya pada tahun lalu, tahun 2015, Presiden Joko Widodo juga sempat bertemu atau berjumpa dengan bos-bos teknologi di Amerika Serikat. Tapi pada saat itu terjadi bencana kebakaran dan bencana asap di Indonesia, sehingga Pak Presiden Joko Widodo harus buru-buru pulang ke Indonesia. Nah, sekarang nampaknya Joko Widodo atau Presiden kita akan menjumpai kembali untuk berbagai macam agenda. Di antaranya ini salah satu agenda yang menjadi sorotan adalah soal upaya Indonesia yang untuk menjadi negara digital ekonomi terbesar di ekonomi Asia Tenggara dengan industri e-commerce-nya. Nah, ini agenda kunjungan Jokowi ke Silicon Valley 16 hingga 17 Februari 2016. Yang pertama, menemui pimpinan Google, Facebook, Twitter, Plug and Play, makan siang dengan sekitar 60 orang Indo-Googlers di kafetaria Google, memperkenalkan Indonesia sebagai calon penguasa bisnis ekonomi digital di Asia Tenggara tadi untuk e-commerce-nya, dan juga membuat program nasional roadmap e-commerce. Lalu bagaimanakah tanggapan dari netizen? Ini tentunya pasti menjadi berita yang baik dan juga sebuah tantangan tentunya bagi Indonesia. Dan ini dia rencana Jokowi ke Silicon Valley pertanggal 16 hingga 17 Februari 2016. Yang menjadi penasaran adalah roadmap e-commerce. Bagi para pelaku e-commerce dan juga para konsumen tentunya dari e-commerce, harusnya deg-deg plus ini. Apa yang terjadi mengenai roadmap e-commerce di Indonesia ya? Dan ini dia, ada industri perdagangan jual beli online hasil kolaborasi dengan 8 kementerian, dan ditargetkan nilai bisnis ini mencapai 130 miliar US dollar di tahun 2020. Nah, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo mengatakan Presiden ini ke Amerika bersama Pak Menteri Rudiantara, Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika, lalu juga Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, dan juga Teten Mas Duki, Kepala Staf Kepresidenan. Dan kali ini Jokowi beserta para rombongan sekali lagi diagendakan akan pergi ke Silicon Valley, akan bertemu dengan bos Facebook, lalu ada juga Google, ada juga Twitter, dan perusahaan penyandang dana investor Plug and Play. Nah, pada kesempatan tersebut Jokowi beserta rombongan membawa 2 agenda besar yang dipaparkan. Pertama, soal upaya Indonesia yang besar tentunya untuk menjadi negara digital ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan industri e-commerce-nya. Jadi bagi yang masih mikir-mikir nih 2016 kayaknya usaha apa ya, coba deh siapa tahu mendapatkan ilham dari e-commerce. Dan informasi CEO Gojek Indonesia Nadiem Makarim berharap kunjungan Presiden Jokowi ke Silicon Valley Amerika Serikat bisa melancarkan aliran dana investasi ke startup di Indonesia. Ini dari @budip. Presiden Jokowi mau ketemu para CEO di Silicon Valley. Semoga nanti para menterinya tidak lagi bikin kebijakan-kebijakan gak jelas, malu-maluin tahu. Ya, ini mungkin nanti kita bicarakan mengenai roadmap-nya. Yang berikutnya dari @ayubikafka, lawatan kedua ke Silicon Valley, jadi Mas Jokowi dan Rudiantara mau evaluasi Google. Nah, ini kita akan lihat nanti apa saja yang bisa dikeluarkan dari kebijakan-kebijakan apa saja yang bisa dikeluarkan atau dihasilkan dari pertemuan atau kunjungan Pak Jokowi ini. Dan Jokowi, bos-bos kantor dan Lee Hsien Loong dari lagi di Silicon Valley, syuting season 3 kayaknya. Ini dari @bebasaktif. Nah, pemirsa, sebetulnya seberapa pentingkah e-commerce untuk ekonomi Indonesia sehingga Presiden Joko Widodo harus repot-repot datang ke Amerika Serikat bertemu dengan para bos-bos teknologi? Kita langsung berbincang dengan pengamat ekonomi Profesor Firmansyah. Selamat siang, Profesor Firmansyah. Saya akan menyapa Prof saja, walaupun masih muda. Silakan, Prof. Yeah. Ini e-commerce, ada data yang menyatakan dari PT Bank Mandiri Tbk mengatakan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia tahun 2016 ini bisa mencapai 30 triliun rupiah. Sebegitu besarkah atau mungkin ada data sendiri, Mas? Iya, sebenarnya datanya masih banyak versi ya. Ada yang menyebutkan 2015 kemarin nilainya mencapai 280 triliun. Ya. Kementerian Kominfo juga memperkirakan bahwa 2020 nanti transaksi e-commerce Indonesia itu lebih dari 135 miliar US dollar. Maaf nih, Prof, saya potong terlebih dahulu. Ini transaksi e-commerce Indonesia memang masih kecil. 2012, 2013, 2014 dibandingkan dengan Tiongkok dan Amerika Serikat dan India. Masih 1 miliar dolar di 2012, 2014 mencapai 2,6 miliar dolar. Ini yang saat ini terjadi begitu ya. Memang masih timpang dibandingkan Tiongkok dan Amerika Serikat. Tapi di tahun 2020 ternyata proyeksinya tidak demikian. Kita ada datanya juga, grafik berikutnya mengenai potensi atau pertumbuhan dari e-commerce
di 2020. Mungkin nanti kita akan perbincangan nih, Prof. Ini kalau misalnya Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ingin menjadi raksasa e-commerce di Asia Tenggara, ini cukup realistis atau bagaimana, Prof? Saya rasa cukup realistis ya, karena pertama kelas menengah terbesar di Asia Tenggara itu ada di Indonesia. Dan meskipun memang penetrasi secara persentase kita masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan Singapura, dengan Malaysia, Thailand, Filipina, tetapi mayoritas kelas menengah itu ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, PDB per kapita kita juga semakin meningkat. Kemudian berikutnya pengguna smartphone, kemudian aksesibilitas terhadap bandwidth itu juga semakin lama semakin terjangkau di Indonesia. Ekosistem e-commerce juga semakin tumbuh. Ini yang membedakan, misalnya kita mengetahui awal tahun 2000-an itu ada salah satu perusahaan yang mengambil inisiatif untuk membuat toko online. Tapi waktu itu ekosistemnya belum terbangun. Sekarang ini sudah terbangun. Jadi dari mulai penjualnya, dari mulai platformnya, dari mulai keamanannya, dari mulai kebutuhan konsumennya sudah tersedia. Kemudian juga kalau kita lihat di apa yang berkembang sekarang, sudah mulai muncul beragam platform, dari mulai yang sifatnya iklan baris sampai inisiatif-inisiatif individu yang masuk ke ke platform sosial media, langsung berkomunikasi dengan penjual, dan ditopang oleh bisnis logistik yang berkembang. Jadi saya rasa sekarang Indonesia timely untuk masuk ke e-commerce. Sangat realistis untuk menjadi raksasa e-commerce di Asia Tenggara minimal begitu ya. Tapi kalau kita lihat kan ini Presiden berkunjung untuk kemudian membicarakan hal ini, tentunya masyarakat dan juga para pengusaha retail dan pengusaha e-commerce juga punya harapan. Kira-kira kalau menurut Anda sebagai seorang ekonom, harus membawa apakah seorang Jokowi nanti setelah pulang dari Amerika Serikat, khususnya untuk mengembangkan e-commerce ini? Ya, pertama tentunya knowledge ya. Knowledge yang dikembangkan di Silicon Valley itu bisa cepat ditransfer ke Indonesia. Kita berharap ada bentuk-bentuk kerjasama yang lebih konkret dengan beberapa perusahaan di Silicon Valley dengan perusahaan di Indonesia. Yang kedua, tentu saja kita berharap keamanan bertransaksi, kenyamanan bertransaksi. Kemudian tadi juga dibahas tentang roadmap e-commerce. Saya rasa ini juga hal yang penting. Bagaimana tata aturan produk perundang-undangannya, sehingga ekosistem yang sudah mulai terbangun tadi itu semakin teryakinkan untuk bisa menjadikan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang nyaman, bisnis yang yang reliable, bisnis yang trust-nya juga sangat tinggi. Kemudian juga ada perlindungan konsumen juga. Itu saya rasa hal-hal yang penting. Itu roadmap salah satunya adalah mengenai investasi ini, Prof. Apakah sebegitu seksinya bisnis e-commerce sehingga bisa dijual ke para investor besar, investor kakap misalnya yang ada di Amerika Serikat? Mungkin bisa salah satu kasus, mungkin salah satu perusahaan yang di Indonesia yang menurut Anda ini cukup potensial begitu untuk kemudian menjadi daya tarik investasi. Banyak sekali ya startup bisnis yang mulai dikembangkan sekarang ini, dan banyak perusahaan investor tidak hanya dari Amerika tapi juga dari Jepang misalnya, mereka sudah mulai masuk ke Indonesia. Sejumlah perusahaan platform online juga digelontorkan dananya, investasi masuk ke sana. Jadi menurut saya sudah saatnya kita memang serius ya menggarap tentang potensi e-commerce. Ini ada klasifikasi e-commerce berdasarkan jenis yang dijual. Yang pertama barang fisik, lalu juga ada barang digital, dan layanan ini tentunya bisa mendorong sektor UKM, sektor usaha kecil menengah di Indonesia. Nah, seberapa besar ini kemudian bisa mendorong penjualan mereka, marketing mereka, sementara pendanaan mereka sendiri masih kurang nih, Mas? Ya, yang jelas memang melalui platform e-commerce cakupan market semakin terbuka. Jadi ini juga potensi buat sektor UMKM kita untuk bisa menayangkan atau mendisplay produk-produk mereka, bisa melakukan kontak bisnis, tidak hanya dengan pembeli di Indonesia, tapi juga di Singapura, di Malaysia, di Filipina, di Australia, bahkan di Hawaii. Mereka bisa akses melihat misalnya kerajinan, melihat handicraft kita, melihat furniture kita.
Nah, saya rasa ini yang perlu kita dorong terus. Kementerian Teknis, Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM dan Koperasi perlu membuat program khusus terkait dengan pemanfaatan platform teknologi untuk pemasaran produk-produk UMKM, sehingga yang tadi ditayangkan ini bisa teroptimalkan ya. Baik, ini kan tadi masalah bukan hanya investasi, artinya mengundang investor dari luar negeri kan suatu PR sendiri untuk UKM. Nah, ini ada akses permodalan dari pemerintah dengan penyaluran kredit misalnya. Apakah selama ini penyaluran kredit menurut Anda sudah efektif, langsung menginjeksikan modal dan juga efektif bagi ekosistem UKM atau bagaimana untuk kemudian bisa ditransformasikan ke e-commerce? Iya, memang kalau modal yang diinjeksikan selama ini ada beberapa skema ya. Kita mengenal ada kredit usaha rakyat misalnya. Tapi skema untuk yang mendorong pemanfaatan teknologi, saya rasa itu perlu menjadi perhatian khusus ya. Tidak hanya pemerintah, tapi juga banyak BUMN-BUMN kita yang memiliki dana CSR, kemudian dana PKBL yang membina dan memberdayakan UMKM. Perlu melihat bahwa pemanfaatan teknologi menjadi sebuah solusi buat UMKM. Mungkin selama ini hanya fokus pada misalnya pengrajin sarung, pengrajin kopiah, pengrajin tenun untuk teknik produksinya. Kemudian masuk ke level yang lebih tinggi lagi, packaging misalnya atau branding. Tapi platform teknologi saya rasa belum tersentuh, belum teroptimalkan. Dan ada beberapa inisiatif ya. Kalau kita datang ke daerah, misalnya beberapa kabupaten itu sudah mencoba untuk memberikan workshop, training, bagaimana pemanfaatan teknologi, bagaimana meng-capture produknya, kemudian di-upload, kemudian bagaimana proses transaksi itu bisa dilakukan melalui internet. Mudah-mudahan dengan kunjungan nanti bawa oleh-oleh Pak Jokowi untuk memberikan ilmu atau knowledge untuk kebijakan, katakanlah penyaluran kredit untuk UKM sehingga mereka melek e-commerce juga karena pasarnya cukup tinggi di Indonesia. Nah, ini soal logistik ini juga ada dalam roadmap sebuah e-commerce begitu. Sementara di Indonesia ini kan logistik masih jadi masalah nih Prof. Kirim daging, kirim sayuran saja masih masalah. Ini bagaimana nih, harus infrastruktur macam apa yang kemudian harus segera dikembangkan untuk menyokong e-commerce ini sehingga berkembang secara pesat dan menjadikan Indonesia raksasa tentunya. Iya, saya rasa bagaimanapun pelabuhan itu harus tetap kita bangun ya. Kemudian jalur transportasi baik darat, laut, udara harus terus kita perbaiki. Beberapa toko online juga sudah bekerjasama dengan misalnya dengan PT Pos untuk menyalurkan produk-produk hampir ke seluruh daerah. Karena melalui e-commerce sebenarnya saudara-saudara kita yang ada di remote area yang selama ini mungkin tidak memiliki kesempatan datang ke mall, datang ke supermarket, dengan gadget mereka bisa akses produk-produk seperti apa yang mereka perlukan. Mereka bisa pesan, pembayarannya bisa cash on delivery, bisa melalui transfer, atau kalau mereka punya kartu kredit bisa kartu kredit. Tapi mayoritas masih transfer melalui bank, dan itu langsung barangnya bisa dikirim. Jadi untuk masalah regulasinya ini kan ada cybercrime segala macam. Ini kalau misalnya kita bisa belajar dari Amerika Serikat, apa yang perlu diperbaiki nih di Indonesia ini? Iya, memang bagaimana kita bisa mengatur regulasi transaksi ya, kontrak antara pembeli dan penjual. Jangan sampai memang pembeli nanti dirugikan. Beberapa kasus sudah mulai muncul ya, pemesanan sudah dilakukan, transfer sudah dieksekusi, tetapi barang yang diterima berbeda dengan apa yang dia pesan. Nah, ini bagaimana proteksinya? Tentunya penyedia platform itu juga perlu melihat bagaimana mekanisme transaksi antara mereka yang berada di platform itu, yang mengisi toko-tokonya, benar-benar bisa mendeliver apa yang ditayangkan dan sesuai dengan kontrak. Nah, bagaimana negara ini hadir ya dalam proses transaksi itu, walaupun lewat cyber begitu ya. Melalui cyber. Perlukah ada target perolehan investasi misalnya ketika Jokowi hadir ke sana untuk kemudian mengundang investor khususnya di bidang e-commerce, dan perlu berapa kira-kira? Ya, komitmen investasi tentunya teman-teman di Silicon Valley akan melihat ya, karena ini kan kunjungan pertama. Meskipun memang saya yakin tim advance juga sudah menjelaskan tentang kondisi Indonesia, dan teman-teman di Silicon Valley juga pasti dengan mudah mendapatkan data profile dari Indonesia. Mereka akan dengan internet sekarang mereka
dengan cepat melakukan market brief gitu. Dan saya rasa kedatangan Presiden ke Silicon Valley itu memberikan muatan ya, muatan keseriusan Indonesia terkait dengan sektor ini. Baik. Mudah-mudahan kita berharap ya bahwa akan semakin banyak investor, pendanaan untuk membiayai startup bisnis di negara kita. Bicara masyarakat ekonomi ASEAN, Prof, ini kan Indonesia sudah banyak sekali ketinggalan di berbagai sektor dengan negara-negara Asia Tenggara. Contohnya dari pariwisata dan sektor lainnya. Ini kita mau jadi yang terkuat di e-commerce. Kalau kita mau lihat perbandingan atau persaingan di sesama negara ASEAN seperti apa petanya? Bagaimana posisi Indonesia saat ini? Oh ya, untuk sektor pariwisata ya. Enggak, sektor e-commerce. Sektor e-commerce tentunya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Hampir di setiap di setiap lini sebenarnya kita memiliki potensi yang luar biasa ya. Dari sisi produksi output kita, produk UMKM, pariwisata kita, industri kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengemas itu semua, kemudian mengangkat ini dan mempublikasikan ini melalui digital media. Saya rasa itu hal yang patut kita lakukan. Kenapa? Karena real sektornya sudah ada, gitu ya. Kecuali kalau real sektornya tidak ada Di UMKM tersebut ya, yang sudah buka gerai-gerai macam. Hal yang sulit kan ketika real sektornya tidak ada, pengrajinnya tidak ada. Apa yang mau kita tayangkan di platform e-commerce. Jadi tugas kita sekarang menurut saya adalah bersama-sama membantu dunia usaha untuk bisa memanfaatkan e-commerce. E-commerce berbagai macam bentuk ya, bisa hanya promosi, bisa melalui mediasi untuk transaksi, kemudian ada yang menyediakan platform saja, kemudian silakan yang lain mengisi toko-tokonya gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Firmansyah telah sharing bersama kami mengenai bincang-bincang mengenai e-commerce, dan kita tentunya berharap bukan hanya investasi yang deras mengalir, tapi masyarakat juga nantinya tidak dirugikan dengan adanya peraturan-peraturan cybercrime yang mungkin harus lebih bagus ketika mengadopsi peraturan dari Amerika Serikat sana, sehingga masyarakat dan juga pelaku bisnis tidak trauma